Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode Al-Baghdadi dan Qiraati, yang dimana metode ini merupakan metode yang paling tertua di dunia, terutama di Indonesia ini. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dua metode, yaitu adalah metode Baghdadi dan metode Qiraati, yang dimana metode ini merupakan salah satu metode yang paling tua di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, juz amma yang sering kita dengar itu merupakan salah satu teori dari metode Al-Baghdadi. Kalau di luar itu disebut dengan alif dan durusun dan lain-lain, tapi kita di Indonesia sedang menyebutnya juz amma. Mari kita beri contohnya, teman-teman. Hamzah fathah a, hamzah kasrah i, ai, hamzah dhamma u, ai u. Sekarang ke contoh ba. Ba fathah ba, ba kasrah bi, babi, ba dhamma u, babibu. Dimana teori Baghdadi ini sering digunakan untuk mengajarkan kepada adik-adik itu yang untuk mengeja huruf Al-Quran secara perkata. Nah, Baghdadi ini dianggap sebagai metode membaca Al-Quran yang tertua di Indonesia. Meskipun demikian, siapa yang membawa pertama kali di Nusantara belum ada literatur yang menyebut secara pasti. Akan tapi juga sebagian berpendapat kalau metode ini disusun oleh Abu Mansur, teman-teman. Abu Mansur pada zaman Masehi dahulu. Oke, teman-teman sekalian, back to me. Setelah kita membahas tadi metode Al-Baghdadi sudah kita pelajari, sekarang kita pindah ke samping, yaitu adalah metode Qiraati, yang dimana metode Qiraati ini sudah familiar dan populer juga di telinga kita, ya teman-teman. Metode Qiraati yang dicetus oleh Kiai Haji Dahlan Salim. Nah, beliau itu mencetuskan metode ini pada tahun 70-an ya teman-teman. Nah, karena apa? Mulai mengajar Al-Quran semenjak tahun 63 itu beliau merasa dalam mengajar itu belum ada metode yang memadai, ya teman-teman. Nah, oleh karena itu pada saat itu beliau menjadikan bacaan Al-Quran mudah dan praktis serta benar secara tajwid dengan metode Qiraati ini, teman-teman. Nah, pada saat itu yang sebagaimana kita ketahui, Qiraati memiliki 6 jilid 1, 2, 3 sampai 6 ya. Yang dimana itu diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1986. Nah, adapun tujuan dari metode Qiraati ini yaitu adalah yang pertama, menjaga dan memelihara kehormatan atau kesucian dari Al-Quran itu sendiri, baik dari segi bacaan yang benar atau yang tartil sesuai dengan kaidah tajwid, teman-teman. Nah, selain itu juga mengingatkan juga pada ustadz-ustadz atau guru-guru mengaji itu agar supaya berhati-hati dalam dan tidak gegabah, tidak sembarangan dalam mengajarkan ilmu baca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya teman-teman. Terus selain itu juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pengajaran dalam membaca Al-Quran ini. Nah, adapun target dari Qiraati ini sendiri yaitu adalah yang meliputi mahraj sebagaimana mungkin. Mahraj yaitu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, dimana nanti seorang guru mengajarkan mahraj yang benar, tempat keluarnya huruf secara tepat, teman-teman. Nah, selain itu juga mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Nah, terus hafal dan paham ilmu tajwid secara praktis, ya teman-teman. Nah, adapun selain target ataupun itu
Metode Kirahati ini juga memiliki prinsip yang biasa dinamakan dengan LCTB. Yang pertama, L itu lancar, C itu cepat, T itu tepat, dan B itu benar. LCTB, lancar, cepat, tepat, dan benar. Nah, adapun kelebihan dari metode Kirahati ini teman-teman, yang pertama itu adalah praktis tanpa mengeja-ngeja. Kalau metode Baghdadi dan mengeja-ngeja, kalau Kirahati ini secara langsung, secara praktis. Terus peserta didik itu aktif dalam belajar, dan guru itu hanya menjelaskan intisari atau pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaannya begitu. Selain itu juga peserta didik nanti akan memahami dan menguasai bacaan-bacaan yang gharib dalam Al-Quran secara baik dan benar. Nah, selain itu juga dalam waktu relatif tidak lama, peserta didik ini mampu membaca Al-Quran dengan fasih, tartil, dan menguasai bacaan-bacaan gharib dan ilmu tajwid. Begitu teman-teman. Nah, adapun kekurangan selain adanya kelebihan, pasti metode Kirahati ini juga memiliki kekurangan ya teman-teman. Adapun kekurangannya itu, yang pertama itu adalah anak itu tidak bisa membaca dengan mengeja. Jadi dituntut untuk langsung gitu. Terus ada juga anak itu kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap gitu. Dan yang ketiga, bagi anak yang tidak aktif dalam mengikuti pengajaran atau pembelajaran, itu akan semakin tertinggal. Jadi diusahakan setiap peserta didik itu untuk ikut serta, untuk aktif dalam pembelajaran supaya tidak tertinggal gitu ya teman-teman sekalian. Nah, selain itu juga dalam metode Kirahati ini, syarat menjadi guru itu juga harus lulus dan mengikuti metodologi. Guru itu juga harus tadarus dengan cara menghadiri MMD baik tingkat cabang ataupun lembaga teman-teman. Jadi Kirahati ini tidak sembarangan gurunya itu juga harus memiliki syarat berupa syahadah. Jadi kalau belum punya itu tidak boleh. Di Kirahati ini juga ada beberapa buku yang dimana buku ini tidak disebarluaskan, tidak sembarangan orang bisa menjual dan tidak sembarangan orang itu bisa membeli semena-mena. Begitu ya teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode Kirahati ini teman-teman. Mungkin untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa belajar langsung juga kepada guru-guru yang sudah bersertifikasi atau yang sudah memiliki syahadah. Karena saya belum mempunyai syahadah, maka saya belum tentu kuat dan bisa untuk mengajar metode Kirahati ini teman-teman. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan tentang dasar-dasar dari sejarah dari metode Kirahati ini. Begitu teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya di materi selanjutnya. Stay tune teman-teman. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.